Bismillah. Islam adalah agama yang indah. Kadang kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain bukan bab sunnah, menjadi wajib kita mengajari orang lain. Sehingga dalam istilah toleransi, dalam Islam bukan sekedar toleransi, yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Toleransi itu kalau di dalam Islam itu rendah. Toleransi itu begini, sebenarnya kamu nggak boleh kesini hanya karena satu hal jadi boleh, itu kan toleransi. Tapi kalau dalam Islam kewajiban. Kalau tetangga sakit kita wajib ngobati. Kalau tetangga lapar yang Nasrani kita wajib kasih makan. Itu indahnya Islam. Jadi indah, apalagi mengajar. Ngajar boleh kita mengajar orang di luar Islam, akan tapi ketahuilah, Anda sebagai seorang muslim atau muslimah, Anda harus punya niat di dalam hati. Niat yang mulia untuk menyelamatkan dia. Kalau tadi kita mendoakan hidayah, maka tampillah dengan akhlak yang mulia agar terpersona dengan akhlak Anda, sehingga dia tahu bahasanya orang Islam itu seperti ini. Pada akhirnya sambil kita mohon kepada Allah, dia akan dapatkan hidayah. Jadi kita memberi orang kafir bukan haram, mengajar orang kafir bukan satu yang haram. Apalagi jelas-jelas dia, kalau dia jelas-jelas bukan orang yang datang untuk memusuhi kita. Satu hal yang tidak boleh, orang kafir yang memang betul dia datang untuk merangi Islam, kita tidak boleh membantu dia karena dia merangi Islam. Tapi kalau dia orang bertetangga dengan kita yang baik, wajib kita berbuat baik dengan mereka. Kalau dia datang kepada Anda untuk Anda ajari ilmu matematik, bahasa Indonesia dan yang lain sebagainya, Anda ajari. Tapi ingat, Anda harus punya misi. Seperti halnya orang Nasrani punya misi mengajak umat Islam masuk Nasrani, itu normal dan wajar. Kita sebagai seorang Muslim ada misi kerinduan Anda untuk membawa dia untuk masuk agama Nabi Muhammad, karena Anda cinta itu murid Anda. Jangan sampai dia di dunia baik lalu mati tidak masuk surga. Jadi harus Anda sisipkan pesan kemuliaan. Ini adalah ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Aku mengajarimu adalah karena aku disuruh oleh agamaku. Biarpun agamamu beda, aku harus mengajarimu. Tampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Pada suatu kita nanti, di saat mereka sudah mulai hidup nalarnya atau sudah dewasa, akan terkesan dengan kebaikan akhlak Anda. Insya Allah akan menjadi ahli syahadat seperti barusan Adinda Novi yang baru masuk Islam. Ini jadi akhlak mulia. Jadi bukan dilarang, bukan sesuatu yang haram, tapi ingat, harus Anda misi di dalam diri Anda, misi mengangkat dia dari seorang non muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Sama siapapun, ini sekaligus saya punya pesan kepada yang saya cintai, saudara saya yang punya jabatan. Jabatan bukan sesuatu yang terlarang, gubernur atau presiden bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi harus ada misi kemuliaan. Bagaimana menghantarkan umat bukan sekedar Jakarta bersih, akan tapi bagaimana mereka tinggal di negeri mulia namanya surga. Harus ada misi ke sana. Bahkan utamakan misi ini. Harus ada keinginan, kerinduan. Bukan sekedar kita bagaimana Jakarta bersih, negeri kafir banyak yang bersih. Akan tapi apakah mereka masuk surga Allah? Tapi tetap tadi kebersihan harus, kerapian karena Islam tandanya bersih. Dan juga kami, mumpung kami bisa berbicara dengan saudara saya ini, semoga kelak muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat dengan para ulama. Aslinya seperti itu, selalu bertanya, dekat dengan ulama, bertanya dengan ulama, besar dengan ulama. Dan tidak harus mereka seorang lulusan pesantren sekalipun, akan tapi orang yang insyaf bahwasanya kemuliaannya sungguhnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah pejabat yang abadi sampai akhirat pun jadi jabat. Kalau jabatan gubernur kan terbatas 5 tahun, tapi kalau jabatan Allah, berjuang di hadapan Allah selamanya, akan diabadi di surga Allah.